Gen Z itu menjadi menarik karena sekarang kan mereka udah masuk dunia kerja juga ya. Harus dilihat sebagai sebuah kekuatan juga. Apalagi nanti mau 2045, mereka kan yang akan menggantikan kita semua. Dengan sosial medianya membuat dia cara berpikirnya lain. Mereka lebih open, lebih terbuka, lebih menerima perbedaan karena temennya kan seluruh dunia. Teman-teman Gen Z ini luar biasa. Hanya bagaimana mereka lebih disadarkan akan tanggung jawab yang ke depan itu. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Fabian Januari Squado, dan kali ini saya begitu terhormat lagi nih bisa berbincang dengan Profesor Haryanto Prabowo. Selamat sore Prof. Waktu Hong Kong. Waduh mantap. Jadi sahabat Kompas.com, saya dan Prof Haryanto ini lagi di Hong Kong ya Prof ya. Lagi acara Bina Nusantara ya Prof ya? Oke. Ya, senang lah bisa ketemu malah di sini ya. Iya benar. Jadi wawancaranya jauh-jauh malah di Hong Kong. Prof, kita ngobrol soal Gen Z gitu ya. Setiap generasi pasti punya persona, karakteristik gitu. Dan generasi Z mengapa menjadi perbincangan? Karena dianggap lebih unik gitu. Mereka dianggap, kalau boleh dibilang, seperti buah stroberi gitu. Dari luarnya mengkilat, merah, bagus, tapi lembek gitu. Di sisi lain ada yang bilang bahwa itu sebenarnya bagus karena mereka sebenarnya mengenali diri sendiri gitu, mental health, mereka mengenali isu-isu itu. Nah, menurut pandangan Prof sendiri seperti apa? Ya, sebetulnya menarik ya kalau kita ngomong Gen Z itu. Karena kita apalagi saya ya, generasinya udah 2-3 lebih ya. Saya baby boomers ya. Saya milenial. Kan satu step aja ya. Betul. Tapi menurut saya Gen Z itu menjadi menarik karena sekarang kan mereka udah masuk dunia kerja juga ya. Iya, betul. Masuk dunia kerja, mereka lah yang saat ini menurut data sudah sampai 25-26%. Iya. Ya, itu kan harus dilihat sebagai sebuah kekuatan juga, apalagi nanti mau 2045 mereka kan yang akan menggantikan kita semua ini Indonesia Emas. Indonesia Emas. Ya, kalau saya melihat memang karena lingkungan pertama kali dia lahir dan berkembang di awal dan sampai saat ini kan memang lingkungannya sangat berbeda dengan kita. Ya. Teknologinya lahir sudah dengan teknologi, dunianya sudah internet begitu. Lahir sudah punya akun Instagram. Ya, bahkan mungkin lahir fotonya sudah ditaruh di Instagram. Iya. Gitu ya. Tapi bagaimanapun juga mereka itu harus kita yakini bahwa mereka itu akan jadi generasi yang hebat. Menurut saya. Hebat dalam arti kan mereka punya kemampuan melek teknologi, mudah beradaptasi, punya dengan sosial medianya membuat dia cara berpikirnya lain. Mereka lebih open, lebih terbuka, lebih menerima perbedaan karena temennya kan seluruh dunia. Gitu. Berbeda barangkali dengan angkatan saya yang mendefinisikan loyalitas itu berbeda dengan mereka, mendefinisikan belajar atau disiplin tentu berbeda dengan mereka. Jadi menurut saya sih perbedaan itu harus kita akui ada. Tapi jangan sampai membuat kita generasi ini yang sekarang dipercaya seperti milenial ini kan dipercaya memimpin, terlalu khawatir gitu bahwa mereka nanti tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi harusnya kita pahami teman-teman Gen Z ini luar biasa kok. Hanya bagaimana mereka lebih disadarkan akan tanggung jawab yang ke depan itu. Ya. Prof punya pengalaman nggak? Sebagai seorang pengajar juga tentunya ya di BINUS ya. Pasti aktif berinteraksi dengan para Gen Z gitu. Punya pengalaman apa yang paling menurut Prof ini gapnya terlalu besar begitu sehingga menurut Prof ini harusnya mereka di-adjust di bagian ini, di bagian mana? Betul. Nah, terutama begini, kalau pengalaman saya karena mungkin sudah biasa bermain dengan teknologi dan sebagainya, maka cara
misalnya waktu saya berinteraksi dengan teman-teman ya, kalau di ruang kelas itu saya merasakan bahwa apa yang saya anggap penting ini harusnya dia ketahui, mungkin bagi dia sesuatu yang penting sih, tapi bukan yang hari ini dibicarakan gitu. Jadi saya hari ini penting, tapi bagi dia ya itu penting, tapi yang mau dibicarakan bukan itu. Nanti yang itu saya bisa belajar sendiri deh. Oh gitu. Iya, saya sering begitu ya. Ini penting ini, tapi dia bilang linknya ada, Prof. Linknya ada enggak? Belajar di mana? Udah bagi dia, oke, itu penting. Saya bisa baca deh. Nah, tapi yang dia mau adalah topik-topik yang mungkin kesehariannya. Nah, itu yang kadang-kadang saya terkaget-kaget ya. Maksudnya kesehariannya. Iya, artinya saya mengajarkan misalnya pentingnya kita memahami perilaku konsumen misalnya, atau dalam hari karena saya ngajar manajemen strategik misalnya. Ini perilaku konsumen perlu dilihat gini. Tapi bagi dia malah akan bertanya siapa itu konsumen yang dimaksud. Kalau konsumennya dia sekelas dia, bagi dia ya gampang, saya aja. Kenapa harus dipelajari orang lain gitu ya. Nah, teknik mempelajari perilaku konsumen misalnya, bagi dia yang penting tujuannya apa sih? Karena bagi dia tekniknya oke, tapi dia yakin dia bisa baca sendiri. Nah, justru dia malah bertanya ke saya, kenapa perilaku konsumen itu kok penting ya sampai dipelajari. Jadi kadang-kadang enggak ketemunya di situ. Saya menganggap ini penting, ada jengkel ya. Tapi setelah saya pahami, ya mungkin cara belajar menurut saya itu harus strukturnya begini. Menurut dia bisa lompat-lompat. Ya, itu begitu juga kalau saya dengan staf dosen yang muda-muda ya. Saya kadang-kadang sampai harusnya dengan waktu menjelaskan stepnya gitu. Bagi dosen itu boring ya. Udah kasih tahu aja, Bro, maunya apa. Nanti kasih tahu teknologinya, saya bisa baca sendiri kok. Yang penting Prof maunya apa gitu. Nah, jadi saya pikir mungkin langkahnya adalah kita samakan dulu kita maunya ya, caranya biarlah pakai cara dia gitu ya. Jadi jangan sampai caranya pun harus cara kita ya, itu buat kita stres ya. Jadi sebenarnya perlu titik temu juga ya, Prof. Ya, titik temunya itu aja. Ya. Nah, dan sekarang kita dihadapkan pada fakta nih, Prof, bahwa 9, di atas lebih ya, 9 lebih juta Gen Z itu tidak bekerja dan putus sekolah gitu. Ya. Ya. Nah, apa namanya, sementara di sisi lain mereka kan adalah potensi bangsa juga ya. Ya. Demi Indonesia emas tadi yang seperti Prof singgung. Ya. Saya nggak mau cari siapa yang salah deh ya. Ya. Tetapi gimana cara mengatasi persoalan ini nih, Prof? Ya, betul. Nah, mari kita lihatnya secara keseluruhan ya, karena kalau putus sekolah itu kan ada di level mana ya. Karena kalau berhentinya sampai dia di sekolah menengah atas, SMA atau SMK, memang angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita itu kan masih rendah ya, 40-an% begitu. Nah, tapi sebetulnya yang dipentingkan adalah bagaimana kita mendorong mereka untuk belajar dengan tidak harus dengan sekolah formal semata ya. Jadi pemerintah juga bisa memberi ruang-ruang kepada mereka di tempat kerja dan sebagainya. Lalu di tempat kerja itu mereka bisa belajar. Ya, karena menurut saya nggak adil juga ya kalau kondisi pemerintah yang secara umum belum bisa menyediakan itu, tapi terus mereka jadi korbannya. Jadi menurut saya biarlah mereka dengan kemampuannya itu, tapi didorong perusahaan-perusahaan yang menerima mereka untuk bisa mereka belajar. Dan BINUS kabarnya ada program ini kan ya, program online school. Iya, iya. Jadi BINUS memang dipercaya pemerintah untuk menjalankan program jarak jauh. Kalau di BINUS kita sebutnya BINUS online. Itu sama sekali tidak membutuhkan pertemuan fisik ya dengan teknologi dan memberikan fleksibilitas.
Nah ini memang ditujukan saat ini untuk mereka yang kesulitan waktu, tempat begitu ya untuk belajar, ataupun terus terang kesulitan biaya. Ya karena kan untuk bisa mengakses biaya pendidikan tinggi dengan kualitas yang seperti BINUS, mereka tentu tidak mudah ya bagi mereka. Nah BINUS online itu hadir, mereka tetap bisa bekerja atau beraktivitas apalah ya. Mereka tetap bisa membantu orang tuanya atau mereka bisa berbisnis tapi sambil belajar. Nah, belajarnya ini diberikan fleksibilitas tapi tetap ada targetnya. Nah, berbedanya dengan program studi yang di reguler, walaupun sama-sama nama program studinya mirip, tapi kompetensinya kita lebihkan kepada level praktis. Ya. Bisa, Prof, meskipun sekolah online tapi ke level praktis. Ya, karena kita mendorong semua konsep-konsep yang mereka pelajari itu mereka coba evaluasi di tempat dia. Ya, misalnya dia sekarang bekerja di yang paling banyak itu kan di Indomaret, di mana-mana. Oke, dalam setiap topik mereka coba di tempat kamu bagaimana tempat Anda. Juga kalau mereka kerja SMK-nya IT, kerja di coding-coding, ya coba gitu. Ya, artinya kita menyadari kelemahan online itu tentu ada kan, tapi justru ditutup karena latar belakang mereka. Jadi kalau saya selalu lihat Gen Z itu kan paling mudah beradaptasi sama teknologi ya, dan bisa menerima. Nah, udah kasih dorongan, kasih target, bisa ya. Bisa. Dan itu pasti udah terbukti dari anak-anak yang kuliah online. Iya, kuliah online sekarang ya jumlah mahasiswa 12.000 ya, dan kita senang bisa membantu lah begitu. Dan nggak usah khawatir karena kan belajar di online itu yang ditujukan bukan mengejar nilainya kan ya, tapi standarnya ada, tapi dia enjoy aja, dia menikmati begitu ya. Jadi meskipun tidak bertatap muka secara fisik, tapi nilai materi itu yang praktis yang dibutuhkan dia di dunia kerja. Iya. Dan memang ada beberapa kali tidak terlalu banyak ya pertemuan dengan video conference gitu ya, karena video conference kan tetap dibutuhkan untuk lihat interaksinya. Tapi kita juga nggak mau full video conference karena membuat dia tidak fleksibel lagi. Ya kan berarti harus di waktu yang sama, jam yang sama. Sementara BINUS online ini ada mahasiswa dari Qatar, dari Hong Kong, dari mana-mana yang beda jamnya. Ya Qatar 4 jam sebelum Jakarta, tapi Australia 3 jam sesudah Jakarta. Nah, Hong Kong juga begitu. Saya mau mengajak teman-teman, Anda milenial dan kita semua, jangan terlalu worry lah. Gen Z is okay. Tinggal kita kasih dia kepercayaan lebih. Ukuran-ukuran kita mungkin tidak cocok untuk ukuran mereka, tapi bahwa mereka punya hak untuk hidup lebih baik, untuk sukses, bangun keluarga yang baik, itu adalah hadiah sama. Dan mereka juga orang Indonesia yang harus kita akui. Prof, terakhir nih, Prof. Ya. Kan pemerintahan baru, program baru, tantangannya juga tentu baru, terutama terkait dengan generasi Z ini. Ya. Apa yang menjadi concern Prof Har terkait pemberdayaan Gen Z ke depan lah gitu? Ya, bagaimanapun juga saya kira semua sadar ya, kalau kita belajar suksesnya negara-negara maju itu kan bagaimana membangun SDM-nya. Jadi saya berharap pemerintahan baru yang diyakini itu akan bisa membawa perubahan perbaikan yang bagus ya. Pertama, SDM itu nomor 1, jangan dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Misalnya bagaimana mengalokasikan biaya-biaya kuliah, biaya studi pendidikan itu benar, jangan dialihkan ke yang lain. Beasiswa dibuka sangat terbuka karena itu adalah tanggung jawab yang luar biasa ya. Jadi Indonesia itu
saya yakin, saya di bidang pendidikan saya melihat anak-anak kalau belajar itu matanya berbinar-binar. Oh iya, Prof. Iya, semangat kok mereka. Hanya kadang-kadang kita melihatnya dari sisi yang lain. Nah, saya minta ke pemerintah yang baru ini, moga-moga benar-benar jangan sampai SDM itu, pembangunan SDM sampai gagal. Pembangunan SDM itu tidak hanya menghasilkan orang yang pintar aja kan, tapi betul-betul yang punya karakter yang baik ya, dan orang menjadi Indonesia yang benar gitu. Ya, jadi demi Indonesia Emas 2045 ya. SDM-nya yang harus dikedepankan ya. Iya, SDM itu utama, kemudian ya lingkungan lainnya ya. Saya kira itu kesehatan itu penting. Tapi tanpa SDM Indonesia apa artinya? Oke, harusnya SDM yang dibangun ke depan. Iya. Dan ini saatnya milenial memimpin. Waduh. Gen Z akan menjadi penerusnya. Nah, tentunya atas arahan dari generasi sebelum saya. Kita akan tuturi Handayani aja. Kolaborasi penting. Oke, dari segala generasi. Ya. Kita tadi sahabatkemas.com ngobrol-ngobrol santai saya dengan Prof. Har. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Saya Fabian, sampai jumpa di wawancara-wawancara kami selanjutnya. Terima kasih. Salam dari Hong Kong. Mantap.